Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hai, berjumpa lagi dengan Pak Edi Santoso. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatnya, kenikmatan, kesehatan kepada kita semua. Anak-anakku yang hebat, cerdas, selalu berbakti kepada kedua orang tua dan mengharumkan bangsa Indonesia. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, otakku cerdas, badanku sehat, luar biasa. Semangat, tepuk semangat. Semangat, awan madu ngisep sekar, golek ilmu kudu sabar, ngasah arit ganti landep, dadi murid kudu sregep. Semangat. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 6 subtema 2 pembelajaran 3. Materi yang kita pelajari adalah Bahasa Indonesia SPDP Matematika. Bahasa Indonesia tentang menemukan pokok-pokok informasi, SPDP tentang gerakan kaki pada tari dengan irama cepat, matematika tentang menghitung waktu berdasarkan kegiatan. Demikian dari tema 6 subtema 2 pembelajaran ketiga. Minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Anak-anak murid senang sekali. Anak-anak hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Yuk kita percakapan anak-anak ya. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti. Bagaimana kabarmu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti anak-anak. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo teman-teman. Ilmu apa tuh? Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Nah, mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti itu ya. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu anak-anak. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan, nah dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Itu melengkapi. Oh begitu ya, terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya anak-anak. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapat informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan anak-anak, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Kalian telah membaca wacana di atas. Bacalah dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut, kerjakan di buku tugas mana. Ini soal pertama anak-anak. Tuliskan 2 hal yang tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Yaitu pertama adalah Waduk Jatiluhur itu terletak di Purwakarta anak-anak. Purwakarta adalah di mana anak? Jawa Barat. Kemudian Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Nah, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Anak-anak ceritakan secara singkat.
yaitu energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah? Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah. Apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Yaitu sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Yang pertama, anak-anak tidak dapat menghidupkan HP jika baterai habis, tidak dapat menghidupkan televisi, kemudian tidak dapat menghidupkan lampu sehingga di malam hari gelap anak-anak. Nah, ayo menari. Ini mata pelajaran SPDP. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang. Kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Gerakan pertama seperti ini ya anak-anak ya. Kemudian gerakan yang kedua, ketiga seperti ini ya anak-anak ya. Terus semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran sehingga keringat ketika menari ya. Bercucuran keringat ketika menari karena menari menguras energi gitu anak ya. Ayo berarti. Nah, ini kita masuk pelajaran matematika anak-anak ya. Selesai latihan menari, Lani dan teman-temannya berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal prajanji sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara kelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Ini contohnya anak-anak ya. Misalnya pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30 anak-anak. Lama kegiatan tersebut adalah jam 5.30 dikurangi 5.00, yaitu jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit anak-anak. Oke, ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Berapa itu anak-anak ya? Yaitu jam 6. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah jam 18.00 diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit anak. 1 jam itu 60 menit ya, sehingga 18 kurangi 1 jadi 17. 60 menit berarti 17 60. 7 dikurangi jam 7.30 menjadi 10.30. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit anak-anak. Adakah cara lain yang kamu ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani anak. Berdasarkan tabel berikut tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Ini anak ya. Jam 5 sampai 5.30 kegiatannya mandi pagi, berpakaian, menyiapkan peralatan sekolah. Lamanya 30 menit gitu nah. Ini contohkan Pak Edi lagi. 5.30 sampai jam 6.00 sarapan ada 30 menit. Jam 6.10, 6.30 kegiatannya perjalanan ke sekolah. Lamanya berapa anak-anak? Yaitu 20 menit. Nah, demikian. Ini juga jam 6.30, 6.55 kegiatan sampai di sekolah bermain dengan teman 25 menit dan lainnya dikerjakan sendiri ya anak-anak ya. Oke, demikian penjelasan dari Pak Edi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu menjaga kesehatannya ya. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ya. Kemudian membiasakan kebersihan, menjaga wudhu, menjaga sholat 5 waktu seperti itu ya anak-anak ya. Sekian dari Pak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.